Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kita mulai ya. Afwan, ana lupa ya tepatnya kita sudah masuk halaman berapa ya? Ini kita di daras keempat di Afwan Umahat, ada yang ingat sampai halaman berapa? ini kaidahnya kita sudah dibahas ya. Sudah Ustaz. Kalau kaidah kita sudah masuk sedikit ya di Ad-Darsu Ar-Rabi'. Ada yang ingat tepatnya halaman berapa? Ana lupa ya. Halaman 24 Ustaz. Halaman 24 ya. Oh ini ya, kita masuk ke sini Alba ini ya. Iya, betul Ustaz. Baik. Tamam. Sebagaimana kita ketahui di daras keempat ini kita telah membahas beberapa hal ya tentang al-jar wal majrur ya. Kemudian bentuk khobar, bentuk lain dari khobar itu berupa jar wal majrur. Kemudian hukum asal mubtada, jumlah ismiyah, fi'liyah dan sebagainya kita sudah pelajari. Baik, kita mulai dari nomor pertama mungkin ya. Ustazah Aan Ummu Abiyu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dibaca dan diterjemahkan. Al-bab ya. Al-baitu. Al-baitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-baitu minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Minal baitu dari rumah, ilal masjidi ke masjid. Minal baiti ya. Ya. Teman, selanjutnya Al-mudaris. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana dari minal mana kamu berasal, maksudnya dari mana kamu berasal? Min aina anta? Dari mana kamu berasal? Muhammad. Ana minal Yabani. Ana dari Jepang. Al-mudaris. Wa min Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Muhammad. Huwa minas Sin. Dia dari Cina. Al-mudarisu. Wa man aina Hamidun? Muhammad. Wa min. Al-mudarisu. Wa min aina Hamidun? Muhammad. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Al-mudarisu. Aina Abbasun? Muhammad. Horoj. Dia telah keluar. Al-mudarisu. Aina dhahaba? Kemana dia keluar? Muhammad. Dhahaba ila mudir. Dia pergi ke kepala sekolah. Ke ruangan apa kepala sekolah, Ustaz? Kepala sekolah. Al-mudarisu. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana keluarnya Ali? Pergi ya, pergi dhahaba. Dan kemana Ali pergi? Muhammad dhahaba ila mirhadi. Ali pergi ke toilet. Tamam. Baik.
Sekarang pertanyaannya ya, pertanyaannya. Ana minal yabani. Dari jumlah tersebut, jumlah apa? Jumlah ismiyah Ustaz. Taib. Paling atas ana minal yaban. Taib, kalau jumlah ismiyah, manakah mubtada, manakah khobarnya? Ana muftada, minal yabani, khobar. Taib. Ana di sini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah Ustaz. Taib. Sebutkan macam-macam ma'rifah. Yang kemarin ya, ma'rifah itu ada 5. Yang pertama adalah al-dhamir atau kata ganti. Yang kedua adalah al-a'lam, nama tempat atau nama orang. Terus yang ketiga itu isim mubham, isim yang belum jelas. Isim mubham itu terbagi menjadi 2, isim isyarah kata tunjuk dan isim mausul itu kata sambung. Yang keempat itu al-muhalla bi'al. Terus yang kelima itu al-mudhofa. Nah, kita belum belajar ya. Taib. Minal yabani khobar. Khobarnya khobar apa? Minal yabani. Khobar min itu kan jar ya. Khobar al-majrur Ustaz. Jar wal majrur. Taib, jar wal majrur. Terus kita lihat Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Ini jumlah apa? Zahaba Zahaba tuh keluar ya. Jumlah fi'liyah Ustaz. Taib, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah harus terdiri dari? Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Fi'ilnya itu zahaba, fa'ilnya itu mudiri. Yang pergi itu zahaba, siapa yang pergi? Ini kan Aina Abbasun, kemana Abbas pergi? Kharaja, dia keluar. Oh, dia keluar. Aina zahaba, kemana dia keluar? Zahaba ilal mirhad, dia pergi ke mudir. Idzan al-fa'il, ingat ya. Di sini fa'ilnya itu adalah disebut domirun mustatirun huwa. Domir yang tersembunyi huwa ya. Jadi seperti kita bilang zahaba itu tuh sudah mencakup fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir huwa. Jadi di dalam zahaba itu sudah ada fa'il berupa huwa. Jadi kalau kita bilang zahaba, ini tuh sudah mencakup fa'il. Akan tetapi fa'ilnya bisa jadi berupa isim zahir atau isim yang jelas ya. Di depannya misal Zahaba Aliyun. Di sini zahaba fi'il, aliyunnya sebagai fa'il. Aywa. Akan tetapi kalau kita hapus alinya, maka fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir huwa. Baik. Sekali lagi Zahaba ilal mirhadi. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Mana fi'il, mana fa'ilnya? Zahabanya fa'il. Fi'il. Zahabanya fi'il. Ila mirhadi fa'il. Ingat, fa'ilnya itu siapa? Fa'ilnya itu Ali. Iya, berarti Aliyun. fa'ilnya itu ada dhamir mustatir sama. Oh, jadi disebutnya kalau zahaba itu dhamir fa'il gitu Ustaz? Zahaba disebut fi'il ya. Kemudian fa'iluhu dan fa'ilnya disebut
dhamir mustatir ya. Fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir atau dhamir yang tersembunyi di zahaba sendiri. Apa? Huwa. Nah. Jadi misal kita bilang ini kan zahaba ilal mirhad. Ilal mirhad itu bukan orang yang pergi kan? Berarti bukan fa'il. Siapa dong yang pergi? Yang pergi itu adalah dia. Dan dia ini yaitu huwa berupa dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi di zahaba, itulah fa'ilnya. Jadi kalau kita bilang misal zahaba saja. Nah, zahaba adalah fi'il, fa'ilnya sekaligus di dalam yaitu dhamir mustatir huwa. Kecuali kalau kita bilang zahaba Zaidun. Sekarang di sini apakah fa'ilnya dhamir mustatir? Tidak ya. Fa'ilnya itu adalah Zaid di sini kelihatan. Jadi zahaba adalah fi'il, Zaidun adalah fa'il. Jadi kalau kita hapus Zaidnya, tinggal zahaba dong. Iya. Maka berubah hukumnya seperti ini. Zahaba adalah fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Mafhum ya, Jadi jawabannya apa tuh, Pak? Zahaba itu berarti fa'il dari dhamir yang tersembunyi tadi, dhamir mustakir gitu. Iya, betul. Jadi kita bilang zahaba ilal mirhadi. Di sini manakah fi'ilnya? Zahaba, fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi tadi, dhamir mustakir. Mustatir ya. Dhamirun mustatirun huwa. Oh, mustatir. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kamarin. Latihan-latihan. Min aina anti. Nah, jawabannya seperti apa, Dari mana kamu berasal? Min aina anti? Ana min Indonesia. Tamam, ana min Indonesia. Anti minal Filipin? La, ana minal Indonesia. Min Indonesia. Taib. Selanjutnya, man minas Sini? Siapakah? Ammarun minas Sin. Aywa. Ammar minas Sin. Aywa, tamam. Kemudian nomor 4. Min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aywa, mumtaz. Tuma. Aina dhahaba Abbasun? Kemana dia keluar? Huwa ilal mudir. Tamam. Kemudian Adhahaba Aliyun ilal mudir? La, huwa ilal mirhadi. Baik, mumtaz. Sekarang kita baca tamrin yang kedua. Dibaca dan diperhatikan akhir atau harokat dari akhir kata-kata di bawah ini. Mangga, silahkan. Al-ghurfatu. Minal ghurfati. Minal hammami. Al-mirhadi. Al-mirhadu. Kalau tidak ada huruf jar didommahkan. Al-mirhadu jadi al-mirhadu. Ila mirhadi. Al-yabanu. Al-yabanu. Al-yabani. Al-yabanu. Al-yabanu. Al-filibinu. Minal Hindi. Ila Sin. Aywa, ila Sini. Ila Sini. Aywa. Sekarang
Coba kita baca nomor 1 dan nomor 2. Iqra waktub. Mangga silahkan. Kalau waktu anu kaman anu di anu katilunya Ustaz. Min aina. Yang ketiga ini nomor Min 1 dan aina nomor 2. Ya. Min aina Fatimatun hiya minal Hindi. Afwan, Fatimah perempuan tidak pakai domatain ya. Aywan. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Dari mana Fatimah berasal? Dia dari India. Aywa. Satu lagi. Kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Baik. Artinya? Telah keluar guru dari kelas dan pergi ke mudir, ke kepala sekolah. Aywa. Sekarang pertanyaannya kharajal mudarrisu minal fasli. Manakah fi'il, manakah fa'ilnya? Kharajanya itu fi'il. Al-mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Fa'ilnya Ustaz. Fa'ilnya apa, siapa yang pergi, yang keluar? Yang keluar itu Fatimah. Kharajal mudarrisu. Yang keluar itu seorang guru. Aywa. Jadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya guru. Aywa. Mudarris. Aywa, mudarris. Sekarang kata wa dhahaba ilal mudiri. Mana fi'il, mana fa'ilnya? Wa dhahaba ilal mudiri. Yang tadi itu ya Ustaz, domirnya itu dhahabanya itu fa'il, domirnya itu domir al-mutatir itu. Huwa. Mustatir ya. Jadi mustatir. Dhahaba sebagai fi'il, fa'ilnya domirun mustatirun ya. Domirun mustatirun. Huwa ya. Domir mustatir huwa. Baik. Ya. Syukran jazilan barakallahu fiik. Afan Ustaz. Barakallahu fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sekarang nomor 3 ya. Kepada nomor 2, 3. Taib, Ustazah Eni ya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mangga silahkan bisa dibaca dari nomor 3 dan diterjemahkan. Nah, Ustaz. Dhahabat tajiru ilal dukani. Ilal dukani. Dukani. Dhahabat tajiru ilal dukani. Telah pergi pedagang itu ke toko ya Ustaz. Ke toko. Taib. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Taib. Manakah fi'il, manakah fa'ilnya? Fi'ilnya itu dhahaba, at-tajirunya fa'il. At-tajirunya adalah fa'il. Kemudian selanjutnya kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Telah keluar Hamid dari ruangan, kemudian dan pergi ke toilet. Taib. Dari kata kharaja Hamidun minal ghurfati, jumlah apa? Jumlah fi'liyah ya Ustaz. Jumlah fi'liyah. Taib. Manakah fi'il, manakah fa'ilnya? Fi'ilnya kharaja, fa'ilnya Hamidun. Fa'ilnya Hamidun.
Wa dhahaba ilal hammam. Manakah fi'il, manakah fa'ilnya? Fa'ilnya ada di dhahaba ya Ustadz, domir mustatir huwa. Dhamir mustatir huwa. Taib, tamam. Selanjutnya, Man kharaja minal fasli, siapakah yang keluar dari kelas? Kharajat thalibu minal madrasati wa dhahaba ilal suqi. Telah keluar pelajar itu dari sekolah dan pergi ke pasar. ayo. Nomor 7. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Do'i ya Ustaz. Artinya? Khadijah dari Cina dan Khalidun dari Jepang. Dan Khalidun dari Jepang. Do'i fil furo. Bentar, ini pertanyaannya. Oh, nah, Ustaz. Taib, Khadijatu minas sini. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah ya Ustaz. Taib, manakah mubtada, manakah khobarnya? Mubtadanya Khadijah, khobarnya minas sini. Taib, Khadijah nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Taib. Sebutkan macam-macam ma'rifah. Ma'rifah itu ada lima macam. Yang pertama al-dhamir, yang kedua al-alam, yaitu tempat atau nama seseorang. Yang ketiga ismul mubham, yang terbagi menjadi dua, ismul isyarah, contohnya hadza, hadhihi, dan ismul mausul, alladzi, allati. Kemudian yang keempat adalah al-muhalla bi al, yang dihiasi oleh alif lam, dan yang kelima belum ya Ustaz? Mudhaf. Aywa, na'am. Sekarang khobarnya berupa khobar apa? Khobar jar majrur ya Ustaz. Baik. Berapa khobar yang sudah kita pelajari bentuknya? Baru dua ya Ustaz, khobar mufrad dan khobar jar wal majrur. Wow, mumtaz, mumtaz. Silahkan lanjutkan. Di sini katanya suruh mengisi di titik-titik huruf jar yang sesuai yang di dalam kurung ini ya. Silahkan. Al-kitabu alal maktabi. At-talibu fil fasli. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Kharajal mudiru minal madrasati. Dhahaba ila ya Ustaz. Minal madrasati, tetap betul. Kharajal mudiru minal madrasati. Kemudian Dhahaba Muhammadun minal sini ilal yabani. Apa ini Ustaz? ilal yabani, betul. Yabani. Betul ya Ustaz. Baik. Sekarang coba terangkan tentang al-harfu, al-kalimah, dan al-jumlah serta pembagiannya. Al-harfu itu terbagi menjadi dua, yaitu al-ma'ani dan al-mabani. Al-ma'ani adalah huruf yang ada maknanya, contohnya huruf-huruf jar. Kalau huruf al-mabani adalah huruf pembangun, yaitu huruf hijaiyah yang terdiri dari alif sampai dengan ya. Kemudian kumpulan kata itu disebut al-kalimah, dan kumpulan huruf disebut al-kalimah ya Ustaz. Nah, betul. Kumpulan kalimah disebut al-jumlah ya Ustaz. Nah. Kemudian al-kalimah terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Fi'il isim adalah kata benda, sedangkan fi'il adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu, kemudian huruf yang bermakna. Kemudian al-kalimah itu terbagi menjadi dua. Al-jumlah ya Ustaz.
Al-jumlah terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terbagi dari dua, yaitu al-mubtada dan al-khobar. Al-mubtada adalah isim di awal jumlah, sedangkan al-khobar adalah penyempurna atau penjelas dari mubtada. Kemudian fi'liyah terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Udah ya Ustaz, terus apa ya Ustaz? Fa'il itu apa? Fa'il itu yaitu subjek atau pelaku dari kata kerja ya Ustaz. Nah, kata kerja tersebut. Pertanyaan terakhir, hukum asal mubtada dan hukum asal khobar. Hukum asal mubtada itu ma'rifah, hukum asal khobar itu an-nakirah ya Ustaz. Masya Allah, mumtaz nih. Luar biasa, Masya Allah. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Afwan wa jazakallahu khair ya Ustaz, wa fiik barakallah. Masya Allah, bagus ya. Ini sudah lancar sekali, Masya Allah. Kita baca al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-madrasatu, sekolah. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, sama ya, toilet. Al-matbahu, matbah itu adalah dapur. Al-ghurfatu, kamar. Al-jami'atu, ialah universitas. As-suqu, ialah pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, mudir, kepala sekolah ya. Zahaba, pergi. Kharaja, keluar. Kemudian di sini di bawah fi ala min ila min hurufil jar. Fi ala min ila adalah merupakan dari huruf-huruf jar ya. Seperti itu. Baik. Kemudian halaman selanjutnya ad-darsu al-khamis ya. Pelajaran kelima. Baik, di pelajaran kelima ini kita akan membahas idhofah terlebih dahulu ya. Kemudian ibnun dan baik, kita akan membahas al-idhofah, kemudian bentuk lain dari khobar. Baik. Sebentar. Kita baik, afwan ya. Tiba-tiba keluar. Bisa jadikan anak co-host kembali. Nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Tamam.
Taib. Aywa, na'am. Kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan daras ke 5 ya. Di daras kelima ini kita akan membahas tentang ada bab namanya al-idhafah. Ya. Ini yang akan kita bahas, al-idhafah. Apa idhafah? Idhafah secara bahasa artinya adalah penyandaran ya. Penyandaran. Di mana idhafah ini terdiri dari mudhafun ya. Ada namanya mudhaf plus dan mudhafun ilaih. Ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf dan apa itu mudhaf ilaih? Kita langsung ke contohnya. Contohnya adalah kitabu Zaidin. Inilah al-idhafah. Kata pertama disebut mudhaf, yaitu kitab. Kata kedua disebut mudhaf ilaih, yaitu Zaid. Maksud penyandaran seperti apa? Kita menyandarkan buku kepada Zaid atau menyandarkan kepemilikan buku kepada Zaid. Maka di sini salah satu fungsi al-idhafah ialah kepemilikan. Ini yang sering dimaksudkan dalam kitab ini. Salah satu fungsi idhafah itu adalah kepemilikan ya. Di mana takdirnya itu kitabun li Zaidin. Nah, kitabun li Zaidin. Maka kalau kita perhatikan lam adalah takdir antara yang dikira-kira ya, yang kita kira-kira takdir antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi kitabu Zaidin ialah hakikatnya adalah kitabun li Zaidin. Kitab milik Zaid ya. Jadi sekali lagi al-idhafah itu penyandaran, maksudnya seperti apa? Kita menyandarkan kepemilikan buku kepada Zaid, maka salah satu fungsi utama dari idhafah ialah kepemilikan. Kemudian yang namanya mudhaf ya, syaratnya itu la yaqbalu, dia itu tidak menerima yang pertama alif lam. Jadi dia itu tidak menerima alif lam, maka tidak bisa kita bilang al-kitabu Zaidin ya, tidak bisa. Di mana kitab itu sebagai mudhaf, tidak bisa karena yang namanya mudhaf itu tidak menerima alif lam. Yang kedua, yang namanya mudhaf itu tidak menerima at-tanwin ya. Tidak menerima tanwin. Jadi tidak bisa kita bilang kitabun Zaidin, tidak bisa. Di mana kitab itu sebagai mudhaf dan mudhaf itu tidak menerima tanwin. Inilah syarat antara mudhaf. Kemudian adapun syarat untuk mudhaf ilaih, syaratnya itu adalah yulazimu al-jar atau al-kasrah.
Yulazimu tidak bisa dipisahkan terus-terusan nempel dengan al-jar, dengan hukum jar, atau gampangnya kita bilang al-kasroh ya. Al-kasroh. Maka kita tidak bisa bilang kitabu Zaidun, kita juga tidak bisa bilang kitabu Zaidan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah hukum al-idhafah, yaitu kepemilikan takdirnya kitabun li Zaidin yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, di mana kitab adalah mudhaf, Zaid adalah mudhaf ilaih. Di mana syarat mudhaf itu tidak menerima alif lam dan tanwin. Kemudian mudhaf ilaih itu yulazimul jar, selalu jar, atau kita bilang kasroh ciri jarnya ya. Jadi harus kitabu Zaidin, tidak bisa kitabu Zaidun atau kitabu Zaidan. Kemudian idhafah yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih sudah jadi satu kata. Jadi sudah seperti satu kata ya. Kitabu Zaidin, kitab milik Zaid. Ini sudah jadi satu kata. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita kalau contohkan misal kitabu Zaidin, misal jadidun. Kitab milik Zaid jadidun, baru. Nah, ketika kita mengi'rab, ingat yang namanya mudhaf ilaih itu sudah menjadi satu kata. Berarti kitabu Zaidin ini langsung ya. Kita bilang kitabu Zaidin ini sebagai mubtada. Kitabu Zaidin adalah mubtada. Jadidun adalah khobar. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin kita rinci, kita bilang kitab sebagai mudhaf dan Zaidin sebagai mudhaf ilaih. Ini kita bilang seperti ini setelah kita bilang kitabu Zaidin ini sebagai mubtada. Seperti itu. Kemudian sebagaimana kita ketahui ya, kita telah mempelajari anwa'ul ma'arif, macam-macam ma'rifah. Yang pertama kita sudah mempelajari al-dhamir ya. Yang kedua al-alam, nama. Yang ketiga al-ismu al-mubham, isim mubham yang terdiri dari isim isyarah, isim mausul. Yang keempat al-muhalla yang dihiasi bi al yang ada alif lamnya. Dan yang kelima, nah yang kelima ini adalah bab ini, yaitu al-mudhafu ilal ma'rifah, yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Kata kitabun. Kitabun ini nakirah atau ma'rifah? Kita bilang nakirah ya.
dia bukan dhamir, dia bukan nama, dia bukan isim mubham, dan tidak ada alif lamnya juga. Kita bilang dia tuh nakirah. Akan tetapi ketika disandarkan kepada isim ma'rifah, maka menjadi ma'rifah. Maka menjadi contohnya kitabu Zaidin. Maka kitabu Zaidin ini menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena kitab disandarkan kepada Zaid yang ma'rifah. Maka kitabu Zaidin ini adalah ma'rifah dan masuk ke kategori nomor 5. Seperti itu. Ini ya bisa dipahami ya, silahkan difahami dengan baik, di mana kita membahas al-idhofah ya. Kemudian idhofah itu seperti satu kata, kemudian macam-macam ma'rifah ialah al-idhofah yang terakhir. Kemudian ya, kita di bab ini akan mempelajari bentuk lain dari khobar. Bentuk lain dari khobar. Jadi yang telah kita pelajari khobar itu misal Zaidun qaimun. Zaid adalah mubtada, qaimun adalah khobar. Khobarnya, bentuk khobarnya khobar mufrad. Kemudian khobar mufrad itu yang bukan jar wal majrur, yang bukan jar wal majrur maka mufrad gitu ya. Kemudian contoh yang lain, Zaidun fil masjid. Zaidun fil masjid. Di sini Zaid sebagai mubtada ya. Fil masjid ini adalah al-jaru wal majrur ya. Ini sudah kita pelajari. Atau jar wal majrur ini sebagai khobar ya. Khobar bentuknya jar wal majrur. Ini sudah kita pelajari. Sekarang bentuk yang lain. Bentuk yang lain dari khobar. Contohnya ialah al-haqibatu. Al-haqibah adalah tas ya. Misal tahtal maktabi. Al-haqibatu tahtal maktabi. Al-haqibah tas itu tahtal maktabi, di bawah meja. Haqibah tentu dia sebagai mubtada ya. Karena isim di awal jumlah. Tahtal maktabi adalah berita, yaitu khobar, yang ialah khobar yang disandarkan kepada al-haqibah. Nah, bentuk khobarnya ini bukan fil masjid, berupa bukan jar wal majrur, bukan pula bentuknya mufrad, bukan. Khobar ini adalah dzaraf. Kita bahas dulu al-dzarfu. Dzaraf imma makanun wa imma zamanun. Dzaraf itu bisa tempat atau waktu. Maksudnya dzaraf ialah keterangan tempat atau waktu ya.
Jadi yang namanya dzaraf itu bisa dzaraf makan atau dzaraf zaman, yaitu bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau keterangan tempat, contohnya amama, ya, di depan, waro'a, di belakang, kemudian tahta, ini juga di bawah, inda, di samping. Ini dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman ialah contohnya al-yauma, hari ini, atau godan, besok, dan seterusnya. Ini tentang dzaraf. Jadi al-haqibatu tahtal maktabi, tahtal maktabi adalah khobar, bentuknya adalah dzaraf. Nah, ini bentuk ketiga yang kita pelajari. Bentuk ketiga dari khobar yang kita pelajari. Jadi yang pertama adalah khobar mufrad, yang kedua khobar al-jar wal majrur, dan yang ketiga khobar dzaraf bentuknya. Dan dzaraf itu bisa makan atau zaman. Contoh makan amama, wara'a, tahta, inda. Zaman contohnya al-yauma dan ghadan. Jadi seperti itu. Kemudian hukmuhu, ya. Hukum dari dzaraf. Hukum dari dzaraf ialah mansubun. Ciri utama mansub ialah al-fathah. Jadi kita bilang, ingat saja hukumnya mansub. Nah, ini terima saja dulu apa itu mansub, kita akan pelajari, ya. Hukumnya mansub, cirinya itu fathah. Jadi sekali lagi, dzaraf itu harus fathah. Harus fathah. Maka kita tidak bisa bilang misal Zaidun amamu al-masjidi. Amamu, tidak bisa, ini salah. Kenapa? Karena amamu ini dengan dhammah. Maka yang betul ialah amama al-masjidi. Ya. Harus fathah. Kemudian hukum yang lainnya ialah yaktsuru fihi al-idhafah. Yaktsuru, banyak, fihi, di dalam dzaraf itu, al-idhafah, hukum idhafah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya contohnya seperti ini, amamal masjidi. Contohnya di sini amamal masjidi. Zaidun amamal masjidi. Zaid adalah mubtada, ya. Amamal masjidi ini sebagai khobar. Nah, kalau kita perhatikan amamal masjidi ini tuh terdapat hukum idhafah, di mana amama di sini sebagai mudhaf dan al-masjidi ini sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti itu.
Jadi amama sebagai mudhaf, al-masjidi sebagai mudhaf ilaih. Inilah yang dimaksud yaktsuru fihi al-idhafah. Ya. Banyak di dalam hukum mubtada hukum al-idhafah itu adalah dalam khobar dzaraf itu adalah al-idhafah. Banyak sekali hukum ini. Jadi banyak ya, ini kita sudah mempelajari lumayan banyak. Nah, idhofah, kepemilikan, macam-macam ma'rifah, thayyib. Sekarang bab kaidah terakhir. Kaidah terakhir. Kita akan membahas hamzatul wasli. Hamzatul wasal ya. Hamzatul wasal. Hamzatul wasal ini ada di dalam contohnya, kita bilang ada dalam kata di daras kali ini ada dua ya dimunculkan dalam kata ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun. Maksudnya seperti apa? Hamzatul wasal itu dibaca ketika di awal dan hilang, maksudnya tidak dibaca ketika di tengah. Di awal dan hilang ketika di tengah. Contohnya seperti apa? Misal, ismu talibi Muhammadun. Namanya mahasiswa adalah adalah Muhammad. Kita bilang ismu ya. Ismu talibi Muhammadun. Kita ucapkan ismu hamzahnya. Kemudian wasmul mudarrisi Ahmadu misal. Dan namanya seorang guru adalah Ahmad. Kita perhatikan ismu talibi. Kita ucapkan ismu talibi ya. Ini ketika di awal. Bagaimana kalau ketika di tengah? Kita bilang wasmu ya, di mana alifnya ini tidak kita baca. Wasmul mudarrisi Ahmadu. Nah, inilah yang dimaksud dan hilang ketika di tengah. Maksud contohnya adalah wasmul mudarrisi. Wasmul mudarrisi. Inilah hukum tentang hamzatul wasli, hamzatul wasal. Begitu pula kata ibnun ya. Begitu pula kata ibnun. Contohnya misalkan ibnu Hamidin talibun. Ibnu ya. Karena di awal anaknya Hamid adalah mahasiswa. Kemudian wabnu. Nah, kita tidak dibaca alifnya karena ada di tengah-tengah ya antara waw dan ibnun. Wabnu Zaidin tabibun. Dan anaknya Zaid adalah
dokter. Jadi hukumnya sama ya. Ada dua yang kita pelajari, ismun dan ibnun. Nah, seperti ini. Ini tentang al-idhofah atau tentang kaidah-kaidah yang tertera atau ada yang akan kita bahas di daras kelima ini. Baik, kepada ummahat apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi ini ya? Mana yang belum jelas? Mungkin Ana akan ulangi kembali. Silahkan. Afan Ustadz minta diulang tadi yang masuk ke zorob itu kan ada dua, zorob makan, ya, contohnya kan imama, terus nah tahta, inda. Yang kedua zorob apa Ustadz tadi? Zorof zaman. Oh, zaman. Ya, zaman. Jadi yang pertama ialah zorfu makanin. Ini sama bab idhofah ya, zorfu makanin. Yang kedua zorfu zamanin. Nah, seperti ini. Ya. Ada lagi, Udah Ustadz, syukron. Afwan. Silahkan kepada yang lain, apakah ada yang masih bingung yang mau ditanyakan ya? Ya, Ustaz. Izin bertanya. Mangga, silahkan. Yang macam-macam khobar tadi, Ustaz. Macam-macam khobar ya? Baik. Iya. Ana ringkas kembali. Khobar. Yang pertama ada khobar mufrad. Contohnya Zaidun qaimun. Kemudian ada juga Zaidun fil masjidi. Kemudian kita juga punya Zaidun amamal masjidi. Zaidun fil masjidi, kita bilang fi ini kan huruf jar dan al masjid adalah isim yang majrur. Nah, berarti ini adalah khobar, bentuknya adalah al jaru wal majrur. Ini bentuknya huruf jar dan isim yang majrur. Kemudian amamal masjidi bentuknya seperti apa? Apa nama dia itu sebagai khobar? Bentuknya adalah dzaraf. Nah, seperti itu. Dimana kalau kita rinci ingat amama di sini sebagai mudhaf, yaktsuru fihil idhofah, banyak sekali idhofah ya di dalam di dalam dzaraf itu, dan al masjid sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalau kita menemukan ini qaim atau apapun itu ya, yang selain khobar jar wal majrur yaitu fil masjidi, dan yang selain khobar amamal masjidi berupa dzaraf, maka kita bilang ini adalah khobar bentuknya al mufrad, namanya khobar mufrad. Jadi dari sini kita dapat ketahui khobar mufrad ialah yang selain jar wal majrur dan selain dzaraf, itu khobar mufrad. Jadi inilah ketiga macam khobar yang telah kita pelajari. Yang pertama khobar dzaraf, yaitu keterangan tempat atau waktu ya. Al jar wal majrur ini adalah huruf jar dan isim majrur khobarnya, dan yang pertama yang telah kita pelajari adalah khobar mufrad ya, seperti itu. Ya, baik. Ada lagi mangga silahkan. Baik, semoga menjawab ya, barakallahu fiik. Silahkan kepada yang lain, masih ada? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Tentang kaidah hamzatul wasl. Iya.
itu kaidah umumnya diharokati kasroh itu tadi kan domah ya ibnu ya. Kalau apa? Harokat huruf ketiganya domah. Kaidah yang dipelajari dulu kan dipelajari pada tajwid itu diharokati dengan domah juga. Tapi tadi diharokati dengan kasroh. Maksudnya Pemberian harokat di pada hamzatul wasal. naam. Aywa. Oh, iya. Naam, Masya Allah. Jadi seperti ini mungkin pertanyaannya ya. Ini harokat di hamzatul wasal kasroh atau seperti apa? Sebab saya pernah dengar hamzatul wasal itu harokatnya didomahkan, contohnya di fi'il. Nah, itu di fi'il ya. Misal dalam kata misalkan dari kata unsur ya. Nah, ini di awalnya juga hamzatul wasal. Bagaimana nih harokatnya? Kita harus domahkan karena mengikuti shad yang kasroh jadi unsur. Ya. Dan ini adalah fi'il amr ya. Ini fi'il amr. Adapun kita kita hanya membahas ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun, di mana ismun dan ibnun ini adalah al-ismu. Jadi pembahasannya kalau yang unsur ini adalah kaidah di dalam fi'il. Kalau ismun dan ibnun yang di mana hamzatul wasalnya itu berupa kasrah, ini pembahasan isim. Baik, seperti itu semoga menjawab. Barakallahu fi. Ustaz, jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khaira. Baik. Silahkan, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Iya, silahkan. Ini Ustaz, yang tadi terkait hamzatul wasal itu jadi hubungannya dengan yang mana ya Ustaz? Khobar dzarf itu ya? Hubungannya ya, ini hanya sekedar hamzatul wasal ini hanya sekedar tata cara baca saja. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar gitu ya. Baik Ustaz. Ini hanya sekedar bagaimana cara membaca yang benar ketika ada hamzatul wasal di dua kata saja ya. Yang kita pelajari baru dua kata saja, yaitu di kata ismun dan ibnun. Dan ingat, jangan sampai ditambahkan hamzah seperti ini. Misal ismun, ini salah. Tidak pakai hamzah seperti ini. Atau ibnun, ya, ini juga salah, tidak pakai hamzah seperti ini. Baik. Hanya sekedar bagaimana cara membacanya seperti itu. Barakallahu fi. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, ada lagi silahkan. Afwan Ustaz, Ya. yang kalau ada hamzahnya tadi ismun sama ibnun itu artinya berbeda atau bagaimana Ustaz? Kalau ada hamzahnya. Yang maksudnya gimana, yang ada hamzahnya dan tidak ada hamzahnya, apakah berbeda artinya gitu? Iya Ustaz, itu jadi apa perbedaannya dengan ismun yang ada hamzahnya dengan ismu yang tidak ada hamzahnya, alifnya Ustaz? Baik. Kalau ismun, kalau sekedar yang ada hamzahnya atau yang tidak ada hamzahnya ya, kita sekedar ucapan ismun itu susah untuk membedakan ya. Tetapi ini hanya dalam segi bagaimana tata cara menulis. Dan ketika kita memakai hamzah itu emang tidak ada sama sekali dalam bahasa Arab kata ismun dan ibnun memakai hamzah, tidak.
tidak ada sama sekali ya. Jadi tata cara menulisnya jangan sampai pakai hamzah karena salah seperti itu. Seperti itu. Nah, Ustaz, kalau yang ada biasa kan kita kalau di Al-Qur'an tuh ya Ustaz ya, ada yang alifnya dikasih hamzah gitu kan. Itu maksudnya apa ya Ustaz kalau gitu? Kalau dalam kata ismun dan ibnun itu tidak mungkin ada hamzah. Oh, Tidak mungkin itu ya. Ya. Jadi tidak ada sama sekali ismun dan ibnun yang dikasih hamzah. Ayo. ini kalau yang di kata-kata lain itu diberi hamzah maksudnya apa Ustaz? Itu berarti bukan hamzatul wasol. Ah, Misalkan kata imamun. Kata imamun. Ini di awal dibaca imamun. Kalau di tengah wa imamun, sama juga ya, berbeda dengan ismun dan ibnun. Kalau ismun misalkan ismun, kalau di tengah wasmun. Nah, gitu. Jadi ini hanya membedakan mana hamzatul wasol dan hamzah sesungguhnya gitu ya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, seperti itu ya. Baik. Kita cukupkan dulu ya. Silahkan kepada ummahat untuk disimak kembali rekamannya, dihafalkan, betul-betul harus dihafalkan ya. Ini apa namanya? Ini sudah harga mati bagi kita. Kaidahnya harus dihafalkan, nanti kita akan tatbikan di pekan depan ya, masuk ke daras kelima. Baik, kita cukupkan sesi kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik